Oke, em, karena sekarang udah jam 1 sesuai sama jadwal yang udah kita buat. Nah, di sini aku dan teman-teman aku dari Tutor Sebaya akan belajar dan sharing-sharing bareng sama teman-teman semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir untuk mempersiapkan ujian tengah semester mata kuliah matematika dan berpikir logis. Nah, boleh dong kenalan dulu. Pertama ada aku, Yudita. Selanjutnya ada Kak Salsa dan juga ada Kak Diva. Nah, oke, langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Buat Salsa, boleh dong di-share screen pembahasan matematika dan berpikir logisnya. Oh iya, sebelumnya aku mau tanya dong, teman-teman pada ngerjain tryout-nya nggak nih? Kalau misalnya berhalangan untuk on mic, boleh juga diramein kolom chatnya. Oke, nggak apa-apa, nggak ikutan. Karena soal-soal yang bakal kita bahas pada pertemuan ini adalah beberapa soal TO dan udah kita survei dari yang paling banyak salah. Dan mungkin untuk pembahasannya nanti juga akan di-share di grup kelas tutornya ya. Jadi ditunggu aja. Oke, boleh di next. Nah, jadi ini soal pertama yaitu terdapat 3 buah novel berbahasa Mandarin yang berbeda, 4 buah novel berbahasa Jerman yang berbeda, serta 5 buah novel berbahasa Rusia yang berbeda. Nah, terus kita tuh disuruh nentuin ada berapa banyak cara untuk memilih 2 buah novel dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini itu merupakan materi matematika dan berpikir logis di bab 6 dan juga bab 7, yaitu kombinatorika. Nah, boleh di next, Sal. Nah, jadi gimana sih cara kita buat jawab soal kayak gitu? Nah, pertama-tama itu kita harus tentuin ada berapa alternatif yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan sesuai dengan apa yang diminta soal. Tadi kan soal itu minta ada berapa banyak cara kita buat memilih 2 buah novel dengan bahasa yang berbeda. Maka di sini kita bikin alternatif pertamanya itu bahasa Mandarin digabung sama bahasa Jerman. Terus alternatif keduanya bahasa Mandarin sama bahasa Rusia. Dan alternatif terakhir itu bahasa Jerman sama bahasa Rusia. Nah, terus tinggal kita masukin angkanya. Nah, di sini kan tadi soalnya itu bilang kalau misalnya novel yang berbahasa Mandarin itu ada 3 buah. Nah, terus novel yang berbahasa Jerman ada 4 buah, berarti tinggal dikali. 3 dikali 4 sama dengan 12. Nah, begitupun yang kedua, Mandarin sama Rusia. Mandarinnya ada 3 novel berbeda, Rusianya ada 5 novel berbeda. 3 dikali 5 sama dengan 15. Begitu seterusnya sampai alternatif yang terakhir yaitu Jerman sama Rusia. Nah, di mana Jermannya ada 4 dan Rusianya ada 5 novel berbeda, maka hasilnya adalah 20. Nah, berdasarkan hukum penjumlahan, ini boleh teman-teman baca di PPT Bab 6, maka banyaknya cara memilih 2 buah novel dengan bahasa yang berbeda adalah tinggal dijumlah aja semua alternatif kemungkinannya, yaitu 12 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 47, sehingga jawaban yang tepat adalah 47. Nah, mungkin kalau teman-teman yang ngikut TO bakal ketemu soal ini, makanya di sini aku bold kalau jawabannya itu adalah 47. Nah, untuk soal pertama ini ada yang mau tanya, kalau malu untuk on mic, boleh langsung tanya ke aku atau komen di kolom chat. Kalau misalnya aman, boleh ketik aman atau kasih reaction biar kita lanjutin ke soal-soal berikutnya. Ada yang nanya, kalau hukum penggandaan itu ada ciri khasnya nggak? Nah, kalau aku ingatnya itu kalau misalnya hukum penggandaan ketika dia minta yang berbeda, maka itu tuh tinggal dikali aja karena tiap tiap itemnya gitu loh, tiap itemnya itu beda-beda. Dan untuk akhirnya kenapa bisa dijumlah? Karena kalau misalnya hukumnya itu perkalian, nanti bakal ada di soal berikutnya dan itu biasanya soalnya akan beda. Bedanya tuh gimana ya? Kayak misalnya kalau yang langsung dikali biasanya dia itu ada kapasitasnya gitu. Kayak misalnya kita tuh diminta satu mobil harus masuk 5 orang atau misalnya kayak satu ruangan harus masuk 10 orang atau kayak misalnya untuk memilih ketua, wakil, dan sekretaris itu tuh harus satu orang wakil, satu orang ketua. Nah, kayak gitu. Itu biasanya baru yang dikali. Tapi kalau misalnya cuma nanya kayak yang tadi di soal pertama, itu biasanya akhirnya tinggal dijumlah aja. Nah, kebetulan aku kan dapat MBL udah di semester kemarin ya. Nah, dari pengalaman aku sih kayak gitu. Mungkin kalau dari pengalaman Salsa atau
Diva gimana? Kalau untuk aku sih sama kayak Yudita ya, karena rata-rata dosennya tuh kayak emang ngajarin hukum-hukumnya tuh sama persis loh. Oke, mungkin boleh next soal kedua ya. Nah, soal kedua ini adalah bab 7 tentang kombinatorika 2, kalau nggak salah nama PPT-nya. Nah, ini itu salah satu contoh soal dari subbab distribusi berkapasitas, kayak yang tadi aku contohin. Nah, langsung aja kita baca soalnya. Fania menyiapkan 5 gelas jus jambu, 4 gelas jus mangga, 3 gelas jus apel. Nah, banyaknya cara Fania membagikan jus yang telah disiapkan kepada 11 temannya. Nah, ada syaratnya nih, setiap teman itu mendapatkan 1 gelas jus. Ada berapa? Ini berapanya kurang ya guys, maaf. Oke, boleh di next. Nah, kalau distribusi berkapasitas itu, karena tinggal dikali-kaliin, jadi menurut aku lebih gampang ya, karena bisa dicoret gitu atas bawahnya. Nah, di sini tuh kita menggunakan faktorial. Nah, atasnya 12, 12 itu merupakan jumlah seluruh jus yang ada. Nah, terus selanjutnya 5, 4, 3, 2, 1 itu adalah syarat-syarat wadah yang harus dipenuhi. Kalau teman-teman bertanya-tanya, 5 itu apa, 4 itu apa. Nah, jadi 5 itu adalah 5 gelas jus jambu, 4 itu 4 gelas jus mangga, dan 3 itu 3 gelas jus apel. Nah, terus kalau misalnya soalnya kan minta harus harus satu gitu loh. Nah, makanya kita pakai ini apa namanya rumus faktorial. Nah, kalau nanti faktorial teman-teman uraikan jadi 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dan seterusnya sampai akhir, dan juga yang bawahnya kayak gitu 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, maka teman-teman akan mendapatkan hasil 27.720. Untuk tips dari aku, mungkin waktu teman-teman ngerjain faktorialnya, yang pertama, kalau misalnya udah ketemu, oh, kayak 12 faktorial kan banyak banget. Nah, tapi teman-teman lihat, 12 dikali 11, dikali 10, dikali 9, 8, 6, 7, kebalik 8, 7, 6, terus 5 faktorial, teman-teman stop, langsung coret. Nah, itu lumayan memudahkan banget sih, karena kan apalagi soal itu pilihan ganda, nggak bakal ditanya tuh esainya kayak gimana, kayak gitu. Nah, terus juga kalau misalnya biasanya contoh lain dari soal distribusi berkapasitas itu yang apa ya, kalau di PPT tuh kalau nggak salah waktu itu murid sama guru mau pergi naik mobil, tapi mobil pertama harus ada satu guru, mobil kedua harus ada satu guru, mobil ketiga harus ada satu guru, kayak gitu. Nah, itu tuh caranya sama aja. Nah, mungkin teman-teman bingung kapan kita gunain perkaliannya kalau misalnya syaratnya banyak. Jadi untuk soal kayak gini itu, setiap syarat nanti dikali. Misalnya, kayak kalau ada soal yang dia bilang setiap mobil harus ada satu guru, nah itu teman-teman bagi menjadi 3 kasus. Misalnya soal bilang, mobil ada 3, setiap mobil harus ada satu guru, sementara kapasitas mobil cuma 5. Nah, nanti kasus pertama itu berarti 5 faktorial per 1 faktorial sama nanti muridnya berapa, tergantung soal. Nah, terus nanti mobil kedua berarti nggak 5 faktorial lagi, tapi nanti sisanya cuma 4 faktorial. Kenapa 4 faktorial? Karena kan tadi gurunya satu udah diambil ke mobil yang pertama, begitu seterusnya. Nah, sebenarnya untuk ngerjain soal ini agak jelimet sih, karena aku juga waktu UTS bingung kapan pakai yang ini, kapan pakai yang hukum penggandaan. Kadang soalnya ribet, tapi ternyata cuma langsung dijumlah kayak gitu, dan hampir nggak ada apa ya, nggak ada kata-kata spesifiknya gitu loh. Mungkin boleh teman-teman garis bawahi kalau misalnya ada kata-kata syarat setiap teman mendapatkan satu gelas, syarat setiap guru harus ada di satu mobil, syarat setiap ini harus ada di satu ini. Nah, itu pasti distribusi berkapasitas dan pasti pakai yang faktorial-faktorial, bukan pakai cara yang pertama. Gitu sih kalau dari aku. Kalau ada yang mau ditanyain boleh ya. Nah, selanjutnya ini kalau nggak salah bab 2 atau 3 gitu. Tentang dalil kesetaraan atau apa ya, yang ada implikasi-implikasinya gini tuh. Nah, jadi soal itu kalimat implikatif
Ibu Kartini merupakan pahlawan wanita berasal dari Bogor atau Jakarta. Nah, kita disuruh lambangin aja dan tentuin apakah proposisi itu bernilai benar atau enggak. Kayak gitu. Boleh di next, Sal. Nah, cara ngerjainnya yang pertama, kita bagi kata-kata yang ada di kalimat yang ada di soal tadi itu menjadi dua premis. Premis pertama itu Ibu Kartini merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Bogor, dan premis kedua Ibu Kartini merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Jakarta. Nah, ini kan sesuai sama apa yang tadi di soal, karena tadi soal bilang Ibu Kartini merupakan pahlawan wanita yang berasal dari Bogor atau Jakarta. Nah, karena di soal kata-katanya adalah atau, maka kita langsung aja bikin lambangnya itu P atau Q, atau kan emang tandanya kayak gitu ya, udah dari sananya. Nah, terus P atau Q itu berimplikasi atau kalau waktu awal-awal tuh bilangnya jika maka gitu, maka R. Nah, itu tuh bernilai salah atau nol. Kenapa bernilai salah atau nol? Karena seperti yang kita semua tahu, Ibu Kartini itu asalnya dari Jepara, bukan dari Bogor atau Jakarta. Nah, di UTS tuh lumayan banyak soal-soal kayak gini, kalau dari pengalaman semester 1 ya. Dan soalnya tuh kadang bukan bikin bingung juga sih, bikin kita terkecoh karena biasanya orang IPB tuh suka ngasih bentuk yang lain. Kayak misalnya ini kan P atau Q. Nah, P atau Q itu kan bisa diubah jadi yang negasi. Nah, kadang kayak gitu. Tapi sebenarnya intinya sama aja. Jadi kalau misalnya pilihan pertama kalian nggak ada di soal, jangan putus asa. Coba cari bentuk yang samanya. Nah, biasanya itu ada. Gitu, tips dari aku. Ada yang mau tanya? Aku mau tanya boleh? Iya, boleh-boleh. Di situ R itu menunjukkan kesimpulan atau gimana ya? Iya, R itu menunjukkan kesimpulan. Jadi, kan tadi tuh soalnya, boleh ke soal nggak, Sal? Nah, jadi kan soalnya ini tentukan nilai kebenaran. Nah, R itu sama aja kayak hasil dari nilai kebenarannya tuh ternyata bernilai salah, kayak gitu. Makanya tadi bernilai nol, karena kan Ibu Kartini itu asalnya dari Jepara, bukan dari Bogor atau dari Jakarta, kayak gitu. Nah, kalau misalnya dilihat di opsi juga itu R semua. R itu kesimpulan akhirnya. Iya, benar. Berarti kalau misalnya yang jika dan hanya jika itu penerapannya itu kalau gimana ya? Kalau apa? Yang opsi B sama C itu kan bukan maka ya, tapi kalau dibaca jika dan hanya jika kan ya. Kalau itu kayak sebab akibat gitu. Oh, kalau yang B sama C itu kan biimplikasi ya. Iya. Kalau seingat aku dari yang udah aku pelajarin di semester lalu itu, kalau jika dan hanya jika syaratnya tuh harus dipenuhi dua-duanya kayaknya ya. Jadi kalau misalnya jika dan hanya jika itu kita harus misalnya ada dua premis kayak tadi. Nah, kedua-duanya itu harus benar atau kedua-duanya itu harus salah. Baru nilai kesimpulan R-nya itu akan bernilai benar. Kalau misalnya salah satunya beda atau salah satunya jomplang, itu nanti biimplikasinya bakal bernilai salah. Nanti aku cek lagi ya, di akhir akan dibahas. Takut salah juga. Aku keep dulu pertanyaannya. Oke, siap. Makasih ya. Aku izin masuk dong. Oh iya, boleh salah. Jadi kalau untuk soal yang diimplikasi atau implikatif yang kayak ini, mungkin di PPT kan ada tabel itu, ada tabel yang dan atau yang itu. Nah itu bisa kalian hafalin atau kalian pelajarin karena sebenarnya kesimpulan dari soal-soal yang seperti ini tuh ngelihat tabel itu. Kalau ada yang persyaratan kalau dan itu misalnya dan kalau P-nya salah dan Q-nya benar itu akan bernilai benar atau jika Q-nya salah itu pasti apapun nilai P pasti akan benar. Nah, itu sebenarnya berdasarkan tabel. Jadi tips untuk aku yang aku udah belajar MBL dari semester 1 itu ya coba untuk pahamin tabelnya lagi gitu. Kan ada tuh tabel yang implikatif, dan yang atau yang kayak gitu. Oke. Yang tabel kebenaran kan ya? Iya, benar. Oke. Makasih ya. Oke, makasih. Yang lain kalau mau tanya jangan malu-malu ya. Oke, aku mau jelasin soal yang ini. Ini merupakan soal yang dari bab 3 kalau nggak salah.
soal tentang apa ini teh? Oh, dalil kesetaraan. Ya, dalil kesetaraan. Oh ya, jangan lupa itunya diisi ya, link feedback-nya. Oke, di sini ada soal yang bilang kalau P atau Q dan negasi P atau Q. Dengan menggunakan dalil kesetaraan, tunjukkan kesetaraan berikut. Nah, boleh lanjut ke slide berikutnya, Sal. Oke. Nah, di situ kita tentuin nih, kalau dalil kesetaraan itu pakai yang mana aja gitu. Teman-teman buat nyelesain persoalan ini, teman-teman harus tahu apa aja sih yang bisa dikerjain gitu dalam soal ini. Pertama-tama yang perlu teman-teman lakuin adalah buat memudahkan aja gitu. Biasanya aku tuh disamain dulu gitu. Jadi yang dannya ini, jadi bukan dan yang itu dinegasikan. Jadi semuanya dinegasikan. Yang P ini yang di awal P atau Q itu dinegasikan semua. P atau Q, jadi P dan Q, maksudnya negasi P dan negasi Q, terus yang kedua kan dan negasi P atau Q. Nah, itu dinegasikan juga. Jadi kalau negasi P dinegasikan lagi jadi P. Dan kalau tanda atau dinegasikan itu jadi dan kan. Q-nya dinegasi. Nah, aku tuh biasanya dirubah kayak gini. Terus kemudian buat memudahkan kita cari kan Q-nya tuh sama tuh negasi negatif gitu. Jadi bisa disatuin pakai dalil komutatif. Kemudian yang P-nya disatuin juga sama P. Nah, gitu. Itu pakai dalil komutatif. Kemudian buat yang P dan negasi P itu tuh ada di dalil komplement. Nah, jadi P dan negasi P itu hasilnya 0. Hasilnya 0. Lalu yang 0 dan negasi Q itu hasilnya bakal negasi Q. Itu tuh ada di dalil keidentikan. Jadi buat balik lagi ke soalnya, maaf. Jadi jawabannya itu yang komplement, komutatif, dan keidentikan. Yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada yang mau ditanyain, bisa lanjut kayaknya. Sama berikutnya, Sa. Oke, di sini ada soal, ini tuh bab 1 ya, tentang kesesatan logik gitu. Jadi soalnya bilang kalau pilihlah jenis kesesatan logik yang paling tepat untuk pernyataan berikut. Jangan pernah percaya kepada dia karena dia adalah anak yang nakal. Nah, menurut teman-teman ini tuh jawabannya yang mana? Ayo dong, boleh langsung on mic atau komen ya di kolom chat. Yang D, Kak. Yang D. Ya, benar, yang D. Boleh langsung di next. Ya, jawabannya itu the ad hominem fallacy. Kesesatan logik ini tuh, the ad hominem tuh maksudnya kesesatan logik yang biasanya tuh nyerang suatu individunya langsung gitu. Jadi misalkan kayak ini ada di slide PPT kalau nggak salah. The bad strategy wins argument with ad hominem attacks. Jadi dia tuh nggak nyangkal argumennya, tapi nyerang fisik kalau bahasa kasarnya sih gitu. Balik lagi soal sama. Tadi ada yang jawab B. Kalau B itu the strawman fallacy. Strawman fallacy itu contohnya dia tuh nyimpulin argumen yang tidak dikatakan oleh lawannya. Misalkan orang gimana ya? Orang desa itu biasanya bukan gitu. Orang desa misalkan ada yang ngomong, orang desa pendapatannya kecil gitu. Terus orang B ngomong, si orang B, oh jadi menurut kamu orang desa miskin, padahal kan si A gak bilang kayak gitu. Jadi the strawman fallacy itu menyimpulkan sesuatu yang sebenarnya tidak dikatakan oleh lawannya. Kalau undistributed middle term itu atau biasanya kesalahan yang terjadi karena penempatan term tengah, kalau bahasa Indonesia gitu, itu contohnya kayak orang itu terlalu banyak bukan gitu.
orang terlalu banyak belajar biasanya kurus. Misalkan Doni terlalu banyak belajar, maka Doni badannya kurus, maka Doni banyak belajar, kayak gitulah contoh. Kalau di democratic policy itu kayak apa ya? Kalau misalkan orang ngambil kesimpulan dari pendapat yang paling banyak gitu, padahal belum tentu pendapatnya itu benar. Segitu, ada yang mau ditanyain? Aman. Oke, terima kasih. Mungkin bisa lanjut kalau aman. Oke, di sini ada soal 8 mahasiswa A, B, C, D, E, F, G, dan H itu akan duduk pada 8 buah kursi yang disusun memanjang. Banyaknya cara ke-8 mahasiswa tersebut duduk apabila A harus duduk di posisi paling kiri ataukah H harus duduk di posisi paling kanan. Itu ada berapa? Di sini kita highlight dulu. Syaratnya itu A itu harus duduk di posisi paling kiri dan H harus duduk di posisi paling kanan. Oke, bentar. Udah kedengaran belum, Dit? Yud. Iya, Div, udah jelas. Oke. Lanjut, Sal. Nah, tadi kan karena syaratnya yang pertama itu A itu harus duduk di posisi paling kiri ya. Berarti kan dari 8 kursi, yang satu itu udah ditempatin, berarti sisa itu ada 7 yang belum ditempatin. Berarti caranya 7 faktorial. Terus cara yang kedua juga, itu syarat yang kedua itu H harus duduk di posisi paling kanan. Itu samanya caranya sama kayak yang di atas. Jadi karena H itu udah duduk di yang paling kanan, berarti kan sisanya ada 7 kursi yang belum didudukin, maka ada 7 faktorial. Terus, tapi di sini tuh ada kemungkinan kalau misalkan H sama A itu duduknya barengan di antara kiri sama kanannya. Jadi A duduk di kiri dan H duduk di kanan gitu. Jadi barengan mereka. Nah, itu ada kemungkinan kayak gitu. Padahal kan sebenarnya nggak boleh ya, harus dipilih salah satu antara A yang duduk di kiri ataupun H yang duduk di kanan. Terus ini tuh gimana kalau misalkan ada yang kayak gitu, yang dua-duanya duduk di kanan dan kiri, itu berarti kan ada 2 tempat yang udah didudukin, berarti sisanya ada 6 tempat yang masih kosong gitu. Jadi ada 6 kemungkinan, berarti 6 faktorial. Terus kita gabungin dari semua kemungkinan itu, berarti 7 faktorial ditambah 7 faktorial dikurangi 6 kemungkinan tadi, yaitu 6 faktorial. Terus sama dengan 2 kali 7 faktorial, dimin 6 faktorial sama dengan 9360. Maaf, ini ada typo. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, lanjut mungkin. Nah, ini induksi matematika. Buktikan bahwa n pangkat 3 itu lebih besar dari sama dengan 6n kuadrat untuk setiap n itu bilangan asli. Terus kan caranya itu kan ada hipotesa basis ya, atau yang kalau di PPT itu kalau nggak salah basis induksi atau gimana gitu, aku lupa. Itu, tapi sama aja sebenarnya. Berarti di sini itu mau buktiin kalau n sama dengan 1 itu benar. Nah, berarti kita substitusikan aja n sama dengan 1 ke persamaan yang ini, yang n pangkat 3 lebih besar dari sama dengan 6n kuadrat. Berarti didapatkan 7 itu lebih besar dari sama dengan 7. Dan itu kan benar ya, soalnya kan ada sama dengannya. Terus ada hipotesa induksi. Hipotesa induksi itu mengasumsikan n sama dengan k itu benar. Nah, ini berarti kita asumsikan n sama dengan k pangkat 3 lebih besar dari sama dengan 6k pangkat 2. Ini ada typo, harusnya sama dengan. Terus yang terakhir itu ada langkah induksi akan dibuktikan benar untuk n sama dengan k plus 1. Boleh balik ke soal dulu nggak, Sal? Nah, di sini kan ini soalnya tuh kita harus ngisi ya titik-titik ini. Nah, karena di langkah induksi itu berarti kan n sama dengan k plus 1. Kalau di ruas yang paling kiri kita masukin ke n sama n pangkat 3 itu kan berarti k plus 1 pangkat 3. Kalau dijabarin berarti k pangkat 3 plus 3k kuadrat plus 3k plus 1 gitu. Berarti sebenarnya yang di ruas kiri itu cuman butuh ditambahin 3k kuadrat plus 3k plus 1. Otomatis yang ruas kanannya juga sama, harus ditambahin 3k kuadrat plus 3k plus 1. Jadinya yang di sini.
yang di 6K kuadrat plus 3K kuadrat plus 3K plus 1. Terus gimana kita tahu kalau yang di titik-titik ini? Sebenarnya gampang aja, kita bisa lihat di bawahnya ini. Ini udah dikasih clue, yang di bawahnya itu kan 6K kuadrat plus 2K plus 1 gitu. Terus kalau kita jabarin jadi 6K kuadrat plus 12K plus 6. Dan itu ada jawabannya di ABC-nya, jadi itu jawabannya. Tapi misalkan nih, kalau yang di 2 baris bawah itu tadi itu nggak ada, jadi cuman baris pertama terus langsung titik-titik gitu, gimana ya cara nyarinya? Itu sebenarnya sama aja. Kan kalau induksi matematika itu kita harus tahu akhirnya, harus tahu ujungnya, kita mau nyari apa, terus kita nyari jalan supaya bisa sampai ke ujung tersebut gitu, kayak dipas-pasin aja. Nah, itu pertama kalau misalkan aku dulu caranya ya itu nyari akhirnya dulu, kita itu sebenarnya mau ujungnya kemana, lalu kita pas-pasin gitu. Kalau di soal ini kan misalkan kita udah cari tahu yang akhirnya itu kan 6K plus 1 kuadrat gitu ya. Terus ini kayak yang di atasnya berarti kita jabarin, terus akhirnya bisa dapat deh yang 6K kuadrat plus 12K plus 6. Gitu. Sebenarnya sama aja, cuman kayak bolak-balik aja. Gimana, ada yang mau ditanyain? Boleh Raihan langsung on mic aja. Ini kan kalau saya itu kan struggle-nya di ini ya induksi matematika. Kalau saya sering lihat gitu kan, kalau dapat jabaran yang udah pasti, yang benernya saya ngerti. Cuma kalau saya ngejabarin sendiri, saya suka ngerti gimana caranya biar bisa ngejabarin sendiri gitu. Saya agak paham cara ngejabarinnya gitu. Terima kasih. Oke. Kalau ngejabarinnya sebenarnya kayak yang tadi ya, kalau dari aku sendiri itu nyari ujungnya dulu gitu, nyari akhirnya dulu, terus kalau misalkan kan ini bisa dijabarin nih, K plus 1 kuadrat, terus kita bisa jabarin ke K kuadrat plus 2K plus 1, terus ini kita jabarin lagi ke 6K kuadrat plus 12K plus 6 gitu. Kalau aku gitu sih. Gimana, menjawab nggak? Masih rada pusing sih. Masih belum kebayang juga sih cara ngejabarinnya. Oh iya emang kalau induksi itu emang butuh latihan sih, banyak latihan. Soalnya kan ini kadang sebenarnya tiap orang itu kan mikirnya beda gimana gitu ya, biar nyampe ke situ gitu. Tapi kalau aku kayak gitu caranya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang beda sama gimana? Punya cara lain? Aku mau izin masuk. Kalau dulu aku waktu ngerjain induksi matematika juga agak struggle sih daripada bab-bab yang lain. Tapi minimal tuh kita tuh harus ngikutin sesuai langkahnya. Jadi kita ikutin aja tuh permainannya si induksi ini. Kayak misalnya ngeganti N jadi K plus 1. Nah, dengan ngeganti N jadi K plus 1, kalau misalnya kita ngegantinya tuh udah bener, udah sesuai, nah nanti kan misalnya bakal jadi pola nih, kayak yang K plus 1 pangkat 3. Nah, terus kalau udah kayak gitu kan bisa langsung kita faktorin ya. Mungkin ada beberapa orang yang pemikirannya berbeda, tapi aku yakin kebanyakan dari teman-teman ketika udah nemu bentuk K plus 1 pangkat 3, pasti bakal teman-teman faktorin, atau kali pelangi, atau apapun itu, mungkin bahasanya beda-beda. Nah, terus teman-teman dapet nih, K pangkat 3 ditambah 3K kuadrat ditambah 3K ditambah 1 gitu, dan seterusnya. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah dapet sampai si penjabaran dari faktor itu aja, menurut aku itu udah separuh perjalanan. Nah, tinggal teman-teman itu dipaksa-paksain gitu loh, diapain ya biar nanti hasilnya tuh bisa jadi kayak yang paling akhir gitu, entah gimana pun caranya. Nah, emang agak susah, apalagi kalau pas ujian mungkin nggak kepikiran kan, harus difaktorin, harus dikali, harus dibagi, harus dikurang. Emang agak nggak bisa terprediksi. Tapi mungkin tips dari aku yang pertama, selain teman-teman latihan soal pastinya tentang induksi, teman-teman ikutin dulu langkahnya, minimal sampai teman-teman bisa ngeganti bentuk N jadi bentuk K plus 1, itu pasti teman-teman bakal dapet kok polanya. Minimal oh kebayang nih harus diapain gitu. Dan kebanyakan soal-soal induksi matematika tuh pasti ada suatu langkah di mana dia itu sampai pada titik harus difaktorin kayak gitu. Itu kalau dari pengalaman aku ya. Mungkin kalau dari Adi sama Salsa boleh. Oh ya, tapi teman-teman gak perlu khawatir. Karena waktu di semester 1, kalau seingat aku induksi matematika tuh keluarnya gak terlalu banyak gak sih?
Semoga semester ini juga kayak gitu ya kalau teman-teman pada struggle. Iya, kayaknya emang itu sih induksi agak langka keluarnya. Gimana ini tadi siapa yang nanya? Udah Boleh? aman apa gimana? Oke, aman. Terima kasih. Iya, Oke. sama-sama. Semangat ya. Sama-sama. Maaf ya kalau misalkan nggak memuaskan. Oke, kita lanjut. Ini kayaknya ke permutasi atau kombinasi ya. Suatu kelompok belajar yang beranggotakan 4 orang, A, B, C, dan D, akan memilih ketua dan wakil ketua kelompok. Ada berapa alternatif susunan ketua dan wakil ketua yang dapat dipilih. Nah, ini kan itu memperhatikan urutan ya. Jadi harus ada ketua dan wakil ketua, dan itu kan harus beda gitu ya orangnya. Berarti ini masuknya ke permutasi. Berarti tinggal kita masukin aja. Tadi kan dari 4 orang terus mau dipilih 2. Nah, 2-nya itu ada yang ketua dan ada yang wakil. Berarti langsung aja 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Terus kalau dijabarin jadinya ada 12 cara. Ini berarti kemungkinannya itu ada A yang jadi ketua atau B yang jadi wakil ketua, terus A ketua, C wakil ketua, A ketua, D wakil ketua, terus misal B ketua, A wakil ketua, dan seterusnya gitu. Gimana, ada yang mau ditanyain? Oh iya, boleh itu. Ada yang mau balik ke saat? Gimana, ada yang mau ditanyain? Oke, aman. Yang lain gimana? Paham, oke. Oh iya, terus mungkin kalau misalkan yang kombinasi gimana gitu ya. Tadi kan aku sempat nyebutin kalau yang permutasi itu memperhatikan urutan. Nah, sebenarnya kalau yang kombinasi itu berarti dia nggak merhatiin urutan. Contohnya gimana? Misalkan ada 12 soal, terus kita tuh disuruh ngerjain 10 soal. Nah, tapi itu nggak ada dikasih syarat apapun gitu, cuma itu doang soalnya. Nah, itu berarti pakai kombinasi gitu. Oke, mungkin udah kali ya. Oke, kalau aman mungkin ada yang mau ditanyain lagi nggak selainnya dari awal gitu yang tadi itu? Ada di Sal, boleh share screen yang tadi tabel kebenaran? Oke, jadi untuk pembahasan soalnya udah sampai soal terakhir. Soal-soal ini merupakan soal-soal yang di tryout itu paling banyak yang salah. Nanti teman-teman juga bisa langsung lihat di pembahasan tryout-nya. Nah, selanjutnya sekarang itu adalah sesi diskusi dan tanya jawab, sharing-sharing. Nah, aku bakal minta tolong Salsa buat share tabel kebenaran, karena tadi ada yang tanya mengenai biimplikasi. Jadi untuk tabel kebenaran, kayak yang tadi aku bilang, kalau misalnya biimplikasi itu, dua-duanya harus sama untuk bernilai benar. Nih, jadi lihat, P-nya 1, Q-nya 1, baru biimplikasi dia bisa bernilai benar. Terus P-nya 0, Q-nya 0, baru biimplikasi bernilai benar. Ketika P dan Q-nya itu nilai kebenarannya berbeda, yang 1-1, yang 1-0, yang 1-0, yang 1-1, nah biimplikasinya itu bakal bernilai salah, kayak gitu. Nah, untuk materi bab 2 sampai bab 3 kalau nggak salah deh, kan juga masih mirip-mirip kayak gini ya. Teman-teman tuh butuh banget tabel kebenaran. Aku nanti kalau misalnya mau UTS, sebelum UTS-nya mulai itu teman-teman udah siapin kertas coret-coretan yang isinya tabel kebenaran, karena bakalan kepake banget. Karena ada beberapa soal atau beberapa penerapan juga yang nggak bisa pakai sifat-sifat yang kayak misalnya langsung modus polens, modus tollens, yang kayak gitu-gitu tuh ada yang nggak bisa, dan lebih gampang kalau langsung pakai tabel kebenarannya kayak gitu. Iya, boleh. Siapa nih yang resen nggak kelihatan namanya? E34. Oh, ini nih, Raffi Fernando. Iya, silakan. Izin bertanya, Kak. Yang itu kan perangkai disjungsi itu ada yang atau biasa dengan ada atau yang ada garis di bawah, Kak. Itu penggunaannya itu gimana ada, Kak? Yang pakai garis di bawah sama yang enggak? Itu tuh kalau untuk yang data yang yang di garis bawah yang ini ya, ini sebenarnya nggak ada perbedaan banget. Ini tuh ataukan jika gitu loh, ada kata jika di sini. Kalau ini kan hanya atau aja. Nah, kalau ini tuh ataukan jika gitu. Pokoknya ini tuh kayak ada opsi 2 kalimat gitu. Jadi sebenarnya nanti tuh di soal pasti bakalan diketahuin gitu dari soalnya, entah itu bentuk kalimat atau itu bentuknya langsung kayak bentuk
P atau Q atau P dan Q yang kayak gitu. Nanti bakalan ada apa ya namanya? Ada petunjuknya langsung, jadi nggak perlu bingung gitu loh. Untuk menentukan ini tuh yang garis bawah atau enggak ya gitu. Nanti ada keterangan. Oke Kak, makasih. Kak bisa bahas diagram Venn nggak? Diagram Venn itu bab apa ya? Aduh ya ampun, maaf udah lupa. Iya, Adira. Aku mau nanya, cuman yang kakak tadi dulu aja yang diagram Venn katanya. Oh iya, nggak apa-apa, boleh disebutin aja pertanyaannya sembari nunggu share screen diagram Venn. Karena kayaknya beda bab. Oke, jadi aku mau nanya tentang materi bab 3 tentang kesetaraan itu, tahu nggak? Iya, Jadi kesetaraan. misalkan nih kalau ada soal tuh ya, terus disuruh nentuin negasinya gitu kan. Nah itu tuh harus nyari kesetaraannya dulu atau langsung diubah ke negasinya aja gitu Kak? Kalau misalnya ada soal tentang bab 3 yang diminta Iya. tapi negasinya. Coba ya, bentar. Ada nggak sih soal kayak gitu? Oke, makasih pertanyaannya. Ini apa? Diagram Venn tuh bab 4. Udah kelihatan belum Ini untuk share screen diagram kan? udah. Tadi siapa yang tanya? P4, oh nih ya, yang argumen. Mungkin biar kita nggak bingung juga, ada contoh soalnya nggak? Oh iya, bener. Ada contoh soalnya nggak? Misalnya kayak Kemarin soal ada, LT gitu. Di mana? kalau aku kemarin keluar waktu kuis gitu, jadi bentuknya pernyataan gitu. Terus kemarin kan juga sempat dibahas kan sama dosen gitu. Tapi penyelesaiannya pokoknya diagram kan gitu Kak. Jadi kalau misalnya di sini aku nggak punya contoh soalnya, tapi boleh dijelasin nggak tentang cara menyimpulkan dari bentuk diagram itu sendiri? Makasih. Jadi mungkin apa ya, teman-teman bingung karena diagram Venn di MBL itu malah ngarsir yang himpunan kosong. Iya nggak sih? Karena kalau di SMA dulu kita tuh ngarsir yang bener kan. Kalau di MBL tuh yang diarsir malah yang kosong, malah yang salah gitu. Oh, nih. Mungkin karena kita juga belum nemu soalnya, kita bisa coba pakai contoh yang ada di PPT. Nah, dulu aku juga waktu ngerjain diagram Venn itu, setiap bagian tuh aku nomorin, karena aku juga bingung kalau misalnya ngawang gitu. Nah, mungkin ini bisa jadi tips buat teman-teman. Nah, terus udah gitu, ini kan ada premis. Ini kita contoh 3.3 coba ya. Premis pertama, semua matematikawan yang baik memiliki kecerdasan kreatif. Nah, ini 3.3 diagramnya yang bawah ini. Oh ini nih, jadi kan pertama diagram Venn-nya ada 3. 3 itu yang satu matematikawan, yang satu kreatif, yang satu sarjana. Oh oke. Nah, premis 1, semua matematikawan yang baik memiliki kecerdasan yang kreatif. Nah, berarti matematikawan itu yang baiknya nggak usah dipikirin ya, karena kita nggak punya diagram buat baik gitu. Nah, matematikawan yang juga nempel sama buletannya si kreatif itu kan nomor 3 sama 4. Iya nggak? Paham nggak teman-teman? Yang beririsan, ya gitu kan. Nah, makanya yang diarsir yang himpunan kosongnya, yang 6 sama 7. Kayak gitu kan. Terus, habis itu premis keduanya, beberapa sarjana tidak memiliki kecerdasan kreatif. Nah, itu kan sebelahnya tuh, sarjana katanya tidak memiliki kecerdasan kreatif. Nah, berarti kalau misalnya tidak memiliki kecerdasan kreatif, itu kan dijelasin dari bawahnya. Di P2 silang di 5 karena 6 itu himpunan kosong. Nah, kenapa sih 6 itu himpunan kosong? Karena 6 itu masuk ke matematika gitu. Tapi kan sementara premis kedua tuh nggak minta tentang si matematika kayak gitu. Nah, terus habis itu kesimpulannya adalah beberapa sarjana bukanlah, oh maaf,
Jadi untuk premis kedua tadi, kan dia minta beberapa sarjana tidak memiliki kecerdasan kreatif. Tidak memiliki kecerdasan kreatif berarti kan dia itu cuma benar di nomor 5 kan, karena nomor 2, 3 itu punya kecerdasan kreatif. Sementara soal minta tidak memiliki kecerdasan negatif. Nah, tapi karena di sini ada kata-kata beberapa, makanya si yang 2 sama yang 3 ini enggak dihitung himpunan kosong gitu. Karena kan belum tentu ya kalau beberapa gitu. Eh, paham nggak teman-teman? Aduh, aku jelasinnya juga belibet ya. Aku mau izin masuk dulu nggak, Dit? Boleh nggak, Dit? Oh iya, boleh, boleh, boleh. Ya, kalau yang sepemahamanku, kalau beberapa itu kan sesuai gitu sama yang diminta premisnya gitu. Kalau yang tadi itu kan kebalikan ya, yang semua itu, yang orang itu kan kebalikan, yang harusnya. Kan yang orang itu dimintanya matematika sekaligus kreatif, harusnya kan 3 dan 4. Kalau misalkan bukan di MBL nih, harusnya kan 3 dan 4. Cuman kita kan karena di MBL itu kebalikannya, berarti 6 sama 7 gitu. Terus kalau yang di beberapa, yang di silang itu nggak kayak gitu, nggak kebalikannya. Jadi tetap yang diminta sama premisnya. Kan yang diminta itu tidak ya. Berarti nggak yang beririsan sama yang kannya gitu. Sama kannya itu nggak yang beririsan, berarti kan yang di 5. Terus harusnya itu 5 dan 6. Tapi kan 6 tadi udah dibilang kalau 6 itu di himpunan kosong, jadi cuma 5 aja. Gitu sih mungkin. Nah, iya gitu. Lebih simpel kan kayak Diva jelasinnya. Jadi, mungkin aku lurusin ya. Premis 1, matematikawan yang baik memiliki kecerdasan kreatif, itu harusnya nomor 3 dan 4. Nah, karena ini MBL, nomor 6 dan 7-nya itu diarsir, dibilang himpunan kosong. Nah, himpunan kosong tuh kan pasti gitu, pasti kosong, nggak ada isinya. Jadi kalian nggak perlu peduliin nomor 6 dan 7. Meskipun di premis kedua, seharusnya si nomor 6 ini termasuk. Tapi karena udah fix dia himpunan kosong, karena premis 1, jadi buang aja tuh nomor 6-nya. Kalian tandain aja yang angka 5 doang, kayak gitu. Kita udah dapet nih bagian-bagian premis 1 sama premis 2. Nah, terus katanya kesimpulannya, beberapa sarjana bukanlah matematikawan yang baik. Nah, beberapa sarjana, itu kan beberapa sarjana berarti si 5 ya, bukan matematik. Nah, coba ya kita ke contoh yang satu lagi. Apa nih? Semua OTG memiliki imunitas yang baik. Jadi ada 3 juga itu diagramnya. Yang O itu OTG, yang M itu mahasiswa, yang I itu imunitas. Katanya semua OTG imunnya baik. OTG imun baik itu kan harusnya nomor 3 dan 4. Tapi seperti biasa, karena ini MDL, yang diarsir yang salah. Jadi kita arsir 1 dan 2. Terus udah gitu, beberapa mahasiswa bukan OTG. Beberapa mahasiswa. Mahasiswa itu mahasiswa yang beririsan sama OTG itu ada di nomor berapa tuh? Mahasiswa yang beririsan sama OTG. Nomor 2 ya. Nomor 2 pas, iya 2 sama 3, 2 pasti salah kan? Karena 2 itu himpunan kosong. Tunggu Div. Kalau tadi kan Diva bilang kalau misalnya yang beberapa itu ngikutin sesuai premis ya. Nah, kenapa yang ini beberapa mahasiswa bukan OTG, kok dia nyilangnya di bawah ya? Kenapa nggak di 3-nya doang? Kan ngikutin premis harusnya, sejalan. Kan 3-nya masih kosong. Itu kan bukan OTG, berarti Oh iya, kan bukan. gimana dong? Astaga. Maaf, maaf. Oh iya, yang bukan. Astagfirullah. Maaf ya, guys. Beberapa mahasiswa bukan, yang bukan OTG itu kan nomor 5 dan 6 ya, benar berarti. Nah, karena beberapa disilang di antaranya gitu, dua-duanya di perbatasan. Nah, terus untuk kesimpulannya, beberapa mahasiswa mana? Mahasiswa tuh 5 dan 6 tidak memiliki imunitas yang baik. Itu salah ya, karena harusnya yang disilang itu memiliki imunitas yang baik gitu. Aman nggak teman-teman? Oke, jadi nomor itu sangat membantu buat nentuin di akhirnya gitu. Mungkin gitu kalau diagram Venn.
Dan biasanya diagram Venn itu maksimal 3 kok, nggak bakal lebih juga dari 3 gitu. Malah kadang cuma 2. Oh ya, mungkin teman-teman bisa perhatiin juga ya, jangan kayak aku tadi agak keliru. Ternyata yang diminta tuh yang bukan, nggak baca. Oke, mungkin ke pertanyaan terakhir tadi yang nanya kalau bab 3 yang kesetaraan itu, tapi yang diminta negasi dikerjainnya itu langsung kesetaraan apa boleh langsung negasinya ya, kayak gitu ya. Iya, Kak. Tadi yang nanya itu soal yang kamu temuin bentuknya pema kaki gini atau kalimat? Dalam bentuk kalimat, Kak. Oh, dalam bentuk kalimat. Kalau misalnya dalam bentuk kalimat, kayaknya tuh langsung nggak sih? Soalnya tuh kayak ada beberapa hal yang udah mutlak merupakan negasi dari kata-kata tersebut gitu. Kayak misalnya negasi dari semua pasti tidak semua. Terus beberapa juga negasi kan dari tidak beberapa sama semua. Ya negasi kalau dari kata-kata ya. Tapi kalau misalnya mau aman, dulu aku pas kuis juga salah sih jawabnya kayaknya. Kamu lambangin dulu pakai proposisi. Jadi misalnya kamu tentuin premis satunya misalnya apa ya? Budi merupakan mahasiswa IPB misalnya premis 1. Terus premis 2-nya mahasiswa IPB UTS hari Kamis misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau udah kayak gitu tapi kan yang ditanya nanti bakalan negasinya ya. Nah, berarti itu tuh kayak bisa langsung aja ditentuin gitu. Kalau misalnya kalimat biasanya lebih gampang. Tadi kan premis satunya Budi merupakan mahasiswa IPB. Berarti ya udah yang negasinya ya Budi bukan mahasiswa IPB atau enggak mahasiswa IPB tidak tidak UTS pada hari Kamis misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya itu kan tadi premisnya gampang banget ya, nggak jelimet. Kalau misalnya premisnya jelimet, ya kayak gitu, bikin proposisinya, proposisi 1 apa, proposisi 2 apa, bahkan kadang ada proposisi 3, terus dilambangin pakai lambang apa nih namanya, yang maka-maka gitu, kayak tadi contoh ada di soal TO, lambangkan dengan logika matematika ya, kalau nggak salah. Nah, terus habis itu baru deh pakai dalil-dalil kesetaraan ini, misalnya kayak De Morgan, distributif, komplement, atau misalnya pakai tabel kebenaran kayak yang aku bilang tadi. Nah, buat dapetin negasinya. Untuk lebih cepat, pasti lebih cepat yang kalau teman-teman langsung ngira-ngira pakai kata-kata. Tapi untuk lebih aman yang teman-teman bikin premis-premisnya, proposisinya satu-satu dibikin, kayak gitu. Semoga menjawab ya, Dira. Baik, Kak. Sangat menjawab. Makasih ya. Iya, sama-sama. Oke. Oh iya, aku mau ingetin lagi ke teman-teman, jangan lupa ya isi link feedback-nya buat evaluasi kita juga ke depannya, dan juga itu sebagai bukti absen teman-teman buat dapat pembahasan TO-nya nanti. Oke, boleh dong dokum dulu sebelum kita akhiri. Boleh on cam ya semua yang gak berhalangan. Kalau misalnya yang berhalangan on cam, boleh langsung kasih reaction ya. Oke, teman-teman, boleh di-off-in lagi kameranya. Alhamdulillah kita udah sampai pada sesi terakhir dari acara kelas tutor siang ini. Semoga aku dan teman-teman aku dari Tutor Sebaya bisa membantu teman-teman sekalian untuk menghadapi UTS matematika dan berpikir logisnya. Semangat terus apa ya? Pokoknya tuh matematika berpikir logis karena nggak bisa di-back ya. Jangan nge-stuck di satu soal karena ya matematika tuh baru ngitung dikit aja gitu, tiba-tiba waktunya tinggal zong gitu. Emang suka unpredictable gitu. Terus semangat terus latihan soalnya, terutama di bagian induksi. Terus apa ya? Oh ya, jangan lupa jaga kesehatan ya semua. Oke. See you. Sama-sama. Dadah guys. Boleh live Makasih ya ya. teman-teman. Makasih guys. Maaf ya apabila ada salah. Dadah.